Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Seperti biasa di Lentera Kolbu kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini saya tidak sendiri karena di samping saya telah hadir narasumber yang akan berbagi ilmu di sore hari ini. Bersama dengan Ustadz Haji Marzuki SOSI yang akan memberikan pemaparan dengan tema makna dan filosofi ibadah haji. Kita tahu bersama bahwa haji ini adalah salah satu rukun Islam yang harus kita jalankan, Ustadz ya. Ya. Tapi ada juga beberapa dari kita yang punya rezeki lalai. Kadang-kadang juga berpikirnya bahwa haji ini nanti aja kalau udah tua. Ya. Nah, ini bagaimana persepsi dalam sudut pandang Islamnya, kita akan mengulasnya di sore hari ini. Nah, seperti biasa, saudara, di segmen pertama ini kita akan mengajak pemirsa yang ada di rumah menyaksikan kita untuk memaknai dan juga bagaimana mempelajari haji yang sesungguhnya. Nah, kita akan mengulasnya bersama dengan Ustadz di sore hari ini. Seperti biasa, di segmen pertama kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baiklah pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, puasa dan haji. Di dalam suatu hadis diterangkan bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa saumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu, dan puasa Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang unik dalam pelaksanaan ibadah haji. Kenapa ibadah haji itu adalah rukun yang kelima dan menempati posisi yang terakhir? Kalau rukun posisi yang terakhir berarti ibadah haji itu adalah ibadah yang terakhir sebagai penyempurna dari rukun yang pertama sampai keempat. Kalau kita ketahui bersama bahwa ibadah haji ini adalah menggabungkan seluruh ibadah, seluruh rukun dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam rukun yang pertama, kita kenal dengan syahadat. Syahadat ini adalah rukunnya dengan akal, artinya beribadah dengan akal. Orang tidak diterima syahadatnya kalau dia tidak berakal. Orang tidak diterima syahadatnya kalau dia tidak menyadari apa yang diucapkannya. Orang tidak diterima syahadatnya kalau dia dalam keadaan pingsan atau tidak dalam kesadaran diri. Maka ibadah yang pertama ini adalah ibadah akal. Kemudian ibadah yang kedua atau rukun yang kedua adalah rukun salat. Salat ini adalah bentuk ibadah melalui gerakan. Bentuk melalui ibadah
dari takbiratul ihram, berdiri, kemudian diakhiri dengan salam. Itulah yang kita lakukan setiap hari 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Dan itu terus menerus kita lakukan sampai akhirnya maut nanti akan memisahkan kita. Barulah kewajiban sholat itu tidak kita tunaikan. Kalau tidak bisa berdiri, maka sholat itu dilaksanakan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka kita melaksanakan dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, tentunya orang itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah rukun zakat atau zakat. Zakat ini adalah rukun atau ibadah melalui dengan harta. Kalau seorang muslim mempunyai harta yang berlebih, maka diwajibkan kepadanya untuk mengeluarkan sebagian harta itu, kalau kita kenal dengan zakat mal, zakat harta. Kemudian ibadah yang keempat adalah ibadah dengan perut atau dengan lapar dan dahaga. Maka ibadah perut dan puasa ini adalah bagaimana kita merasakan seseorang yang dalam keadaan tidak berpunya atau dalam keadaan lapar kita bisa merasakannya. Nah, ibadah haji ini adalah menggabungkan seluruhnya. Dia termasuk di dalamnya adalah dengan akal. Kalau seseorang yang berhaji tidak mempunyai akal, dalam keadaan gila dan sebagainya, maka dia tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau seseorang istita'ah atau kemampuannya tidak bisa bergerak secara kesehatan, maka dia tidak diwajibkan untuk berhaji. Kalau orang tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai kelebihan harta untuk dirinya dalam perjalanan ibadah haji ini, maka dia tidak bisa dikenakan kewajiban dalam menunaikan ibadah haji. Kalau seseorang tidak dalam keadaan sehat, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji ini. Maka ibadah haji ini adalah menggabungkan seluruh kewajiban yang pertama sampai dengan keempat. Tentunya dalam berpuasa juga, ibadah haji ini kita kenal dengan kalau para jamaah melakukan pelanggaran, maka jamaah itu akan dikenakan dam. Dan salah satu denda yang dikenakan adalah dengan berpuasa. Maka penyempurna dari rukun Islam ini adalah ibadah haji. Semuanya terhimpun dalam satu ritual yang kita sebut dengan haji. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat haji ini adalah sesuatu pekerjaan yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentu pemirsa mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji ini pada masa-masa terakhir beliau dalam keadaan hidupnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Kita kenal dengan haji wada. Artinya Rasulullah SAW satu-satunya yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan haji ini adalah haji wada. Ya, setelah haji wada ini beberapa bulan setelahnya, 2 atau 3 bulan, maka Rasulullah SAW wafat. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah yang dulu pernah dilakukan oleh umat atau nabi terdahulu. Nah, ibadah haji itu adalah syariat yang dulu pernah diwajibkan kepada Nabi Ibrahim. Dan ritual yang dulu pernah dilakukan oleh Siti Hajar dalam Sya'i. Yang ritual dulu yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tawaf. Dulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melontar jumroh, wukuf di Arafah. Kemudian oleh Rasulullah SAW ini dijadikan syariat. Ya. Dalam fikih kita kenal dengan nama syariat orang sebelum kita. Nah, haji ini adalah salah satu syariat yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diwajibkan atau disyariatkan, difardukan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya banyak hikmah yang terkandung di dalam
pelaksanaan hajinya. Kalau kita kenal setiap rukun dalam Islam, puasa, zakat, haji, dan syahadat itu mempunyai rukun. Tentunya haji juga mempunyai rukun. Nah, untuk kesahihan atau keabsahan dalam pelaksanakan rukun haji ini, maka kita harus melaksanakan rukun-rukun itu. Maka kita kenal dengan ibadah ini adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ada tata cara pelaksanaannya. Ada rukunnya, ada kewajibannya, ada wajib haji kalau dalam pelaksanaan haji. Ada sunnahnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya, dan sebagainya. Itu yang dinamakan ibadah mahdhah. Oke, baik Ustadz. Ya. Jadi ibadah haji ini bisa dikatakan menggabungkan seluruh kewajiban itu Ustadz ya? Iya, betul. Oke, kalau misalkan kita secara berpikir secara dari segi pengetahuannya Ustadz ya. Ya. Ini kan ibadah yang membutuhkan fisik dan juga finansial yang oke juga Ustadz. Okay. Nah, sebenarnya dasar dari hukum untuk melaksanakan ibadah haji ini bagaimana Ustadz? Ya. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji dengan ketentuan atau dengan kemampuannya. Kemampuan ini, kalau kemampuan di sini kalau kita kenal dengan namanya istita'ah. Istita'ah itu adalah kemampuan seseorang. Ada 3 istita'ah di sini. Yang pertama istita'ah secara kesehatan. Ya, istita'ah kesehatan itu kalau seseorang tentunya dalam keadaan fisik yang lemah, tidak bisa berjalan, kemudian akalnya kurang sehat, fisiknya tidak mampu untuk melakukan aktivitas kesehari-hari, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah istita'ah secara materi. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang memerlukan biaya yang besar. Tentunya perjalanan itu jauh. Ya, kalau kita hitung di peta itu, kalau kita tarik garis lurusnya adalah 7.000-an kilometer dari tempat kita yang ada di Bangka Belitung ini. Tentunya perjalanan itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya di sana dan biaya yang dikeluarkan oleh untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian istita'ah secara kemampuan atau pengetahuan. Maka seseorang jamaah di dalam Kementerian Agama, kalau seseorang jamaah ditetapkan sebagai jamaah masa tunggu pada tahun ini, maka jamaah tersebut berhak mendapat manasik. Manasik itu adalah pengetahuan yang diberikan tentang ibadah-ibadah yang nanti akan dilaksanakan dalam ritual ibadah haji. Itulah 3 istita'ah yang ditentukan dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Maka materi atau harta itu adalah suatu yang wajib bagi seseorang muslim untuk menunaikan ibadah haji ini. Salah satunya ya, tidak semuanya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan saudara, di segmen pertama ini kita sudah mendengarkan terkait dengan filosofi dan juga makna dari haji itu sendiri. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah makna dan filosofi ibadah haji. Masih bersama dengan Ustadz Haji Marzuki SOSI, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Nah Ustadz,
ibadah haji ini kan banyak yang ditakuti oleh sebagian dari kita itu mendapatkan balasan, Ustadz. Nah, ini maknanya bagaimana dalam sudut pandang Islamnya, Ustadz, sebenarnya? Ya, ibadah haji ini adalah ibadah yang unik tadi, seperti yang diterangkan di awal. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini juga kewajibannya hanya 1 kali. Berbeda dengan sholat. Sampai ketika kita meninggal dunia, maka sholat itu diwajibkan. Sama dengan puasa, puasa setiap tahun. Zakat juga setiap tahun. Syahadat setiap hari dalam pelaksanaan sholat itu harus wajib kita lakukan. Tapi bedanya, haji ini adalah 1 kali seumur hidup kewajibannya. Dia tempatnya berbeda, harus ada tempat khusus di Makkah Al-Mukarramah, kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian waktunya juga di waktu yang sudah disyariatkan, pada permulaan bulan Syawal, bulan Zulhijjah, dan sampai tanggal 9 Zulqa'dah dan sampai tanggal 9 Zulhijjah. Itu pelaksanaan haji. Permulaannya. Jadi dalam pelaksanaan itu tentu kita harus tahu rukun dan syaratnya. Kadang dari jamaah itu hanya mengetahui rukun dan syaratnya. Tetapi di balik itu semuanya, pekerjaan yang dilakukan itu mempunyai makna-makna tertentu. Kalau seseorang jamaah tidak menggali apa yang terkandung di dalam gerakan setiap haji itu, maka jamaah itu akan kehilangan nilai spiritual yang seharusnya ada dalam diri jamaah itu. Itulah yang nanti akan membentuk jamaah itu menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang mabrur. Jadi bukan hanya dalam pelaksanaan tanpa kesadaran tertentu, tetapi harus dengan makna yang sesungguhnya. Maka kita pernah mendengar seseorang, kalau dalam ibadah haji, seseorang mengucapkan kata tertentu, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat itu adalah tempat yang penuh keberkahan. Tempat yang mustajabah. Ya. Di dalam keseharian kita mengenal tempat yang kita mengenal waktu yang mustajab. Ya. Waktu yang mustajab itu seperti sepertiga malam. Kemudian di sudut yang terakhir, di sujud terakhir dalam setiap gerakan sholat kita. Nah, di tempat kita, khususnya di kampung kita misalkan, di tempat kita sehari-hari, tidak ada tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab ini hanya ada di daerah tertentu. Salah satunya adalah Makkah Al-Mukarramah. Ya. Makkah Al-Mukarramah ini sepanjang sejarahnya adalah Ka'bah khususnya. Dan Mekah itu sebagai kotanya, itu adalah kota tua. Dan pertama kali dibangun tempat peribadatan di muka bumi adalah Ka'bah, Baitullah. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Bakkah Al-Mukarramah, yang diberkahi. Ya, Ka'bah yang diberkahi, di suatu lembah Bakkah yang diberkahi di sekelilingnya. Maka seluruh tempat yang ada di Mekah itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Selain kita kenal tempat yang mustajabah seperti Multazam, kemudian di belakang makam Ibrahim, kemudian antara Safa dan Marwah, maka sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh tempat yang ada di Mekah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Karena dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW pernah tinggal dan melakukan ritual ibadah yang sekarang ini dilakukan oleh jamaah haji dari kaum muslimin. Rahimakumullah. Oke, baik Ustadz. Nah, sebagai ibadah penyempurna dari ibadah-ibadah yang lainnya, Ustadz, tentunya kita sering mendengar semoga nanti menjadi haji mabrur. Nah, maknanya ini apa Ustadz sebenarnya? Haji yang mabrur itu adalah haji yang diharapkan oleh seseorang yang melakukan perjalanan ibadah haji ke sana. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu adalah
haji yang diterima atau tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita sebagai kaum mukmin, kaum muslimin tentunya berharap adalah surga adalah tempat kita nanti setelah kehidupan kita sekarang. Apa yang dinamakan dengan haji mabrur itu? Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa haji yang mabrur itu adalah yang pertama ciri-cirinya ifsa'us salam. Ifsa'us salam itu menebarkan kedamaian. Menebarkan kedamaian. Maka dalam pelaksanaan ibadah haji itu banyak sekali larangan-larangan kita. Ya. Banyak sekali larangan-larangan yang sebenarnya boleh dilakukan dalam keseharian kita, tapi dalam pelaksanaan haji nanti itu tidak boleh kita lakukan. Seperti di awal tadi disebutkan wala rafasa, wala pusuko, wala jidala. Itu sebenarnya tidak menggugurkan atau tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan haji, tetapi hajinya menjadi cacat. Hajinya tetap sah kalau rafas, perkataan cabul, kemudian melakukan kefasikan, kemungkaran, berbantah-bantahan, haji tetap sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tetapi ini tidak mempunyai kemabruran. Kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am. It'amut ta'am, memberi makan orang. Ya, memberi makan orang itu berarti dia mempunyai sosial yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah menebarkan kedamaian di antara kaum muslimin. Ya. Yang ketiga adalah thayyibul kalam. Thayyibul kalam itu adalah bahasanya santun, baik, tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti temannya. Seseorang dengan perkataan yang tutur kata yang baik tentunya akan menyenangkan temannya, tetangganya. Banyak orang merasa senang dengan tutur katanya yang baik, selalu sehat menasihati dan tidak menyakiti orang lain. Inilah makna kemabruran yang diharapkan oleh jamaah haji setelah pelaksanaan ritual haji itu sendiri. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, sebenarnya kalau dari sudut pandang Islamnya mengajarkan kita itu syarat-syarat dan rukun haji itu yang bagaimana sih Ustadz? Yang afdolnya kayak gitu Ustadz? Ya. Jadi dalam pelaksanaan haji ini, ya kita kenal tata cara pelaksanaan haji itu ada 3. Ada 3? Ya, ada 3. Kenapa ada 3 ini? Karena berbeda masing-masing. Seseorang dari Indonesia tentu berbeda dengan orang Arab. Ya, jadi ada 3 pelaksanaannya. Kalau kita kenal Nabi SAW melaksanakan ibadah haji yang pertama dan yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau melaksanakan haji ifrad. Hanya haji sendiri. Hanya melaksanakan hajinya saja. Kemudian yang kedua adalah haji qiran, haji tamattu. Haji tamattu ini adalah haji yang sering dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Kedatangan kita ke Arab Saudi, ke Mekah itu adalah jauh sebelum pelaksanaan haji. Sekarang kemungkinan tanggal 2 Mei itu adalah pemberangkatan awal jamaah haji Indonesia untuk tahun 2025. 2 Mei itu belum masuk masa pelaksanaan wukuf di Arafah tanggal 9. Mungkin ada beberapa hari, hampir 20-an hari itu. Nah, kalau jamaah itu melaksanakan haji ifrad yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan memakai ihram yang sedemikian lama, tentunya ini akan kesulitan. Maka haji tamattu adalah melaksanakan umroh wajibnya terlebih dahulu. Baru kemudian setelah umroh wajib itu dilakukan, maka dia melepaskan ihramnya. Kemudian nanti ketika tanggal 8 Zulhijjah baru melaksanakan ihram kembali untuk melaksanakan pelaksanaan hajinya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan haji qiran. Haji qiran ini adalah haji yang menggabungkan pelaksanaan yang menggabungkan antara umroh dan hajinya sekaligus. Nah, 3 dan 2 ini tata cara pelaksanaannya nanti akan terkena dam. Nah, untuk keabsahannya tentu
seluruh rukun, wajib, sunnah, dan hal yang makruh dalam pelaksanaan haji itu untuk kelengkapan dan kesempurnaannya semuanya tentunya harus kita lakukan. Maka salah satu yang menjadi ciri kemabruran kita adalah melaksanakan seluruh rukunnya, wajib hajinya, sunnah-sunnahnya, dan tentu kita akan berhindar dari hal-hal yang makruh atau yang tiga tadi, rafas, pusuk, jidal. Rafas mengatakan perbuatan yang kotor, yang jorok. Pusuk melakukan kefasikan, melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan yang jahat. Kemudian yang ketiga adalah jidal, berbantah-bantahan. Itu harus kita hindari. Oke, baik Ustadz. Nah Ustadz, ketika menjalankan ibadah haji ini tentunya kan dengan durasi yang cukup lama ya Ustadz. Ya, betul. Dan juga dengan rombongan-rombongan biasa Ustadz. Nah terkadang dari kita ini berpikir bahwa kalau berpapasan dengan orang tua ataupun yang lain itu berpikir bahwa nanti kita merepotkan kita dan kita nggak khusyuk dengan ibadah yang kita jalankan. Nah bagaimana untuk merubah mindset yang seperti ini Ustadz? Perlu diketahui bahwa seluruh ibadah itu akan berimplikasi atau berujung kepada kepedulian sosial. Kita lihat yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah bersaksi kepada Allah, Allah sebagai Rabb, Tuhan kita, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Utusan Allah ini adalah tentunya dia sebagai manusia sama seperti kita. Kemudian yang kedua adalah ibadah sholat. Ibadah sholat ini di dalam Al-Quran, dalam dalilnya, aqimus sholah wa atuz zakah, selalu disandingkan dengan zakat. Tidak selalu, tapi sebagian besar ibadah sholat ini selalu dikandingkan dengan zakat. Nah, kita kenal di dalam sholat juga, rukun yang pertama adalah niat, berdiri, takbiratul ihram. Kemudian rukun yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maknanya di sini adalah menebarkan salam, menebarkan kesejahteraan. Maka di dalam salat, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tentunya perbuatan keji dan mungkar ini kepada Allah juga, kepada manusia tentunya. Maka seseorang yang baik akhlaknya, maka baik juga salatnya. Ya. Baik salatnya bahkan berimbas kepada kesehariannya. Yang ketiga adalah ibadah zakat. Ibadah zakat ini tentunya adalah kepedulian sosial yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah puasa tadi. Puasa juga menebarkan ibadah sosialnya tinggi. Maka di dalam yang terakhir adalah haji. Haji ini juga implikasinya ujung-ujungnya nanti adalah kepedulian sosial yang tinggi. Kepedulian sosial. Ketika kita bertawaf, kita tidak bisa tawaf sendiri. Ketika kita tawaf menghadap Allah, melakukan ritual ibadah, salah satu ibadah rukun dari pelaksanaan haji itu, kita harus masuk gelombang manusia yang ada di pelataran Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Kalau tidak kita lakukan, kalau tidak kita perbuat masuk dalam gelombang tawaf itu, maka kita tidak bisa melakukannya. Maka kita untuk mencapai Allah itu harus masuk dalam pusaran manusia. Harus bersama-sama manusia yang lain. Dan ibadah yang lain, ujung-ujungnya nanti akan mengeluarkan sebagian harta. Dam yang dikenakan kepada jamaah haji yang melakukan pelanggaran, ujungnya nanti akan kembali ke manusia. Membayar kafarat, membayar dari sedikit sebagian harta untuk fakir dan miskin. Oke, baik Ustadz. Dan ini harus kita ketahui bersama Ustadz, jadi tidak hanya sekedar untuk menjalankan ibadah rukun Islam saja, tapi harus ada makna yang terkandung di dalamnya yang bisa kita pahami, sehingga nanti haji ini juga bisa merubah tingkah laku maupun perbuatan kita Ustadz ya. Oke, baik. Dan saudara, kami akan lanjutkan kembali untuk tema kita di sore hari ini terkait dengan
makna dan filosofi ibadah haji. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya untuk kami yang ada di studio TVRI Bangka Belitung. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kita masuk, ini ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang sudah bertanya, Ustaz, mengirimkan melalui akun media sosial. Kali ini datang dari Lisa Oktaviani, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah haji bisa menjadi momen hijrah seseorang? Bagaimana menjaganya setelah pulang? Seperti yang telah dikemukakan bersama yang di awal tadi, bahwa ibadah haji ini diharapkan setelah pasca pelaksanaannya jamaah haji yang bersangkutan bisa ada perubahan. Nah, dengan haji yang mabrur itu banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dalam pelaksanaan haji itu sebelum jamaah yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji, tentunya melakukan manasik, bimbingan secara fikih dalam pelaksanaannya, kemudian bimbingan ruhaninya. Ruhaninya terjaga dengan menghindarkan diri dari perkataan-perkataan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, meninggalkan. Kemudian dalam pelaksanaan haji itu diajarkan juga menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang semestinya dilakukan. Dalam keseharian itu boleh, maka dalam pelaksanaan ibadah haji, dalam pelaksanaan ihram itu perbuatan ini dilarang dilakukan. Nah, dengan pelatihan-latihan yang ada dalam pelaksanaan haji ini, diharapkan jamaah yang bersangkutan bisa menahan segala godaan. Godaan yang halal bisa dia lakukan, apalagi godaan-godaan yang haram, yang merusak diri dan kehormatannya, dan merusak dan mengganggu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah pasca haji ini, jamaah yang bersangkutan bisa berubah, bisa mengubah perilaku yang seharinya kasar menjadi lemah lembut, yang sehari-harinya tidak baik menjadi baik, yang seharinya tidak soleh maka menjadi soleh, seharinya tidak pernah jamaah di masjid maka dia berjamaah di masjid, seharinya tidak pernah berzakat, tidak pernah mengeluarkan sedekah, maka dia mengeluarkan sedekah setelah itu. Maka salah satu yang diharapkan dalam kemabruran haji ini adalah menebarkan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Inilah intinya dalam pelaksanaan haji itu. Jadi bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ibadah sosialnya diharapkan meningkat dari sebelum-sebelumnya. Oke, baik Ustadz. Untuk yang sudah bertanya, semoga pertanyaan tadi bisa terjawab. Nah, kali ini Ustadz datang dari @ilham rizki. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya belum mampu berhaji Ustadz. Bagaimana saya bisa tetap merasakan nilai-nilai hajinya? Karena haji ini adalah diwajibkan bagi orang-orang yang mampu secara materi. Di antara kita kan tidak semuanya mampu untuk melaksanakan ibadah haji ini. Maka itu tidak diwajibkan atas mereka. Tapi bagaimana seseorang yang belum berhaji atau belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji? Bagaimana orang tersebut atau individu tersebut bagaimana merasakan kemabruran haji yang didapat oleh orang-orang jamaah yang melakukan ibadah haji itu? Tadi dijelaskan bahwa ibadah haji
adalah ibadah yang bukan hanya berfokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Implikasi dari semua yang dilakukan dalam ritual ibadah haji itu akan berujung kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada sesama, kepada seluruh makhluk. Yeah. Dalam pelaksanaan ihram itu kita tidak boleh berburu. Dalam pelaksanaan ihram itu kita tidak boleh memotong pohon. Berarti seluruh makhluk kita harus menebarkan keselamatan, kedamaian kepada mereka. Inilah yang diharapkan dalam seluruh manusia. Dia bukan hanya beribadah, berzikir saja kepada Allah, sholat saja kepada Allah, menghadap saja kepada Allah, tapi dalam sosialnya, dalam kesehariannya, mulutnya tidak bisa terjaga sehingga menyakiti tetangga atau temannya. Kemudian jarang bersedekah kalau individu itu mempunyai harta yang berlebih. Kemudian tidak selalu dalam kondisi yang baik dalam batinnya ataupun ritual-ritual atau keseharian dalam perbuatannya. Inilah yang harus dilakukan apabila kaum muslimin yang belum mampu berhaji untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Tentu amalan-amalan yang dilakukan yang setara dengan haji, kalau kita kenal al-jum'ah, Jumat itu dalam suatu hadis dikatakan Jumat itu adalah haji orangnya fuqara, orang masakin. Hari Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Ya. Jadi kalau ingin merasakan bagaimana haji, bagaimana pahala ibadah haji, maka orang harus melaksanakan sholat Jumat. Karena dalam sholat Jumat itu orang berkumpul dalam satu tempat dan di sana bertemu, bertatap muka, dan tentunya kita kalau bertatap muka ada hubungan silaturahim, timbal balik. Ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, kita sudah dimaksud di segmen terakhir ini, boleh kita berikan kesimpulan untuk pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita, makna dan filosofi ibadah haji. Silakan Ustadz. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah ibadah yang penuh dengan makna dan syarat nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Ihram yang kita kenakan adalah baju putih yang tidak berjahit, hanya 2 lembar. Itu menandakan bahwa di suatu saat nanti pakaian yang terakhir kita kenakan dalam kehidupan ini adalah kain kapan yang berwarna putih yang tidak berjahit. Ihram yang kita kenakan akan meninggalkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Kalau kita mengenakan baju yang bagus, tentu kita akan melihat orang ada di sekitar kita dengan pandangan-pandangan, kadang-kadang dengan pandangan yang sinis. Nah, dengan berpakaian ihram itu kita mampu meninggalkan itu semua. Kita dilarang untuk memakai wangi-wangian, dan itu merupakan timbulnya kesombongan yang ada dalam diri kita. Dengan berihram, maka seluruh yang ada dalam diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siap setiap saat. Bagaimanapun kehidupan yang kita jalani ini, semuanya nanti akan berakhir dan kita tidak akan mampu dan kita tidak akan tahu di mana dan kapan waktu itu akan berakhir menimpa kita. Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu adalah iktiraf atau introspeksi diri kita. Dalam sehari-hari mungkin kita selalu banyak menilai orang lain. Sekarang ketika wukuf di Arafah, maka kita menilai diri kita. Bermuhasabah, bagaimana dan sampai apa, di mana perbuatan baik, sampai di mana perbuatan baik kita lakukan sampai dengan saat itu. Kemudian tawaf yang kita lakukan adalah ketika kita menghadap Allah, maka kita harus berusaha masuk dalam gerombolan atau kelompok orang. Kalau itu tidak kita lakukan, maka
menghadap Allah itu tidak kita lakukan, tidak tercapai. Kemudian sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan ke Bukit Marwah adalah lambang usaha seseorang. Kita berlari-lari 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Marwah, menandakan bahwa setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita pikirkan harus kita usahakan. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak setiap ikhtiar, tidak setiap usaha yang kita lakukan itu berujung atau sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Siti Hajar telah melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air dengan berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya dari tumit Nabi Ismail yang mungil itulah tumbuhnya air. Ya. Dalam kehidupan sehari seperti itu juga. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga mencari nafkah siang malam, pagi sore, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, maka ingat bahwa ikhtiar yang kita lakukan tidak semuanya tercapai dengan apa yang kita inginkan. Allah adalah penentu segala apa yang kita usahakan. Oke. Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmu di sore hari ini. Dan saudara, kita sudah mendengarkan kesimpulan dari Ustadz. Ternyata ibadah haji ini tidak hanya ibadah spiritual yang merupakan individual, tetapi ada kepedulian sosial yang harus kita tanamkan sehingga bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Saya Firgi Setiawan mengucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.